Wih, di atas ini. oh iya asik. Ketika suaranya banyak yang Ada gitu? Jangan gitu. udah jalan sih. Selesai. Makanya Selesai. Semua Kita suaranya. udah selesai kan itu. Kita selesai. mana? Iya, Mana selesai? Kembali. Ini tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, taruh audio ya. Assalamualaikum. Kedengaran ini Pak suaranya. Mantap. Bapak Ibu yang terhormat. Mantap. Tentu kenapa lah tampil kompetitif. Enggak apa-apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Pak. Mana? Di Facebook ada 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 juga audionya. Juli. Apa mana kau ini? Ada minggu kan? Kementerian Agama sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit kita mulai Pak. Salam. Itu karena musim Dia ditandai tahan. Ini monggo bisa. Nama tuh suara karena mic ini siapa dia? live stream. Luar biasa jalo. Apa Anu di berisik. Sorry kalau nanti Menyala mirip lampu meri, menyala lampu meri. Ya, tapi menyala di lampu betul. kita sudah mulai kalau
Iya jaringan, macam jaringan. Jaringan di mana jadi? Jaringan semu. Kata ya jaringan aku tapi kapan saya anu ini nanti kan putus. Tidak ada teman di pala. Tidak bisa dia juga ambil gambar audio di dalam. Di kamera na Bupati ay. Nagcucu kamera na. Bapak itu mapelola dan ini mapelola dan ini dari Bupati. Ini mapelola dan ini dari Bupati. Yang parang bilang suruh bapak itu mapelola dan atau yung rasaku ya pala wakarasa ya tanpa gambar. Oh, ke kamera tadi di. Hah? Enggak. Gambar juga di. Kasih gambar ini nggak tahu apa itu. Diganggu juga corona. Yang menurun dah pindah-pindah ya kan. Dia kan kamu belum pilih. Masa ini? Belum rekondisi ya. Masuk. Iya, masuk di like. Iya, enggak.
Sano, kalau di Persepina. Rumah apa ya? Wah, yo. Mau lupa tampon itu, foto pas misalnya aku. Di kanan mana buat? CDP apa sih? 0,4 nih. Nah, ini penggunaan pesan muncul dia sendiri atau? Iya, dia sendiri. Bukan kamera apa, tapi kayak ganti profilnya jadi foto. Ya nak suruh maktif kami kamera aku ya, kita tuh kiko. Maktif kami kamera aku. Iya, lagi yang kasak kuta maling ya, kok kerasa sih. Misalnya Rudi, Aiwan Dina misalnya Rudi. Apa tadi namanya? Gara-gara kadero. Hah? Kosong. Mohon izin Pak Bupati, acara segera dimulai. Operator juga kalau mulai nih. Bukan di bawah. Ya bisa Ji. Lewat luar Ki. Kenapa? Lewat luar bagus. Ini mah. Dek, kuncinya itu ini apa? Mohon izin Pak, Pak Bupati, acara segera dimulai Pak. Tidak masuk. Enggak bisa, di luar saja. Pak Bupati. Di luar saja. Tidak masuk di Ini. Pak Bupati, mohon izin Pak, acara segera dimulai. Ya, silakan. 4 3 berarti saya pakai 2. Negara di sana. Memang tidak ada. Aktif nih. Ayo deh, cukup yur kamera na ro kumimpo ais. Cengalan deh kamera na. Pak Bupati, ya Pak. Silakan. Ini Pak. Ya Pak. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Lanjut. Oke. Pak Ketua nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, audio tak? Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dek, kasih masuk. yang terhormat, Bapak unsur Forkopimda yang sempat hadir, Karena di sini kata saya yang ambil. kami hormati. Enggak, kasih. Sini hadir
Kajari, Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Negeri Pindrang yang kami hormati, Bapak Sekda dan Union 721 Makassau yang kami hormati, Bapak para staf ahli Bupati yang kami hormati, para asisten, kepala dinas, kepala badan seksual, kepala PD, kepala unit kerja, kepala bagian sekda yang kami hormati, Bapak Camat, kepala kelurahan, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati, para pendengar radio Susia FM, barang ada Oh, live ku yang ambil. Jangan pelik. yang sama berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan Sini. Yang kiri bu, masuk anu tak? Masuk suara. yang Maha Kuasa Di live. yang telah melimpahkan rahmat karunia kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Feedback itu pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Bupati Pindrang tahun 2019 melalui video telekonferensi. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kami ke acara pokok, izinkan kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, unsur Forkopimda dan undangan lainnya untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan melalui video telekonferensi. Hal tersebut menyikapi kondisi darurat karena merebaknya wabah COVID-19. Semoga situasi ini dapat berakhir dan semua bisa berjalan seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Adapun rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini dengan memanfaatkan fasilitas telekonferensi. Hal ini berdasarkan dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/1723/Okda tanggal 24 Maret 2020. Hal perpanjangan waktu penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pada ketentuan nomor 6 menyebutkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan tugas rutin di lingkungan pemerintah daerah khususnya untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang daerahnya ditetapkan status kejadian luar biasa COVID-19 dapat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dengan memanfaatkan sarana telekonferensi dan atau video konferensi dan penyampaiannya diundur paling lambat tanggal 30 April 2020 dan menyikapi himbauan pemerintah, maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta surat edaran Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan terhadap penanggulangan COVID-19 demi membatasi penyebaran penyakit COVID-19 di daerah Kabupaten Pindrang yang kita cintai. LKPG tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD setempat. Selain ketentuan tersebut, juga diatur dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
yang menyebutkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka DPRD Kabupaten Pindrang melakukan rapat paripurna guna mendengarkan penyampaian Bupati Pindrang atas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2019. Melalui rapat paripurna dengan tujuan untuk menyampaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2019. Bapak Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan hari ini segera kita buka memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat. Melalui telekonferensi telah hadir oleh jumlah 26 orang anggota dari 40 anggota Dewan. Atas kehadiran tersebut, maka quorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna 1 masa sidang ketiga tahun anggaran 2020 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pindrang tahun 2019 Rabu 8 April 2020 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai, dan doa ini akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Kepada Bapak, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh alam. Limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Rahmat yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan. Rahmat yang dapat mensucikan, menyelamatkan kami dari segala ketakutan. Rahmat yang dapat menutup tersebarnya penyakit yang sedang melanda daerah dan bangsa kami. Atas berkah dan ridha-Mu ya Allah, hari ini kami hadir pada rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pindrang tahun 2019. Karenanya ya Allah, jadikanlah suasana ini sebagai momentum untuk semakin dekat kepadamu. Ridhoilah semua langkah dan upaya pemerintah kami, Bapak Bupati Pindrang bersama seluruh jajarannya dalam upaya menyelamatkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Pindrang. Semoga terkala wabah penyakit. Berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasul-Mu dan pemerintah Kabupaten Pindrang khususnya, serta pemerintah Republik Indonesia pada umumnya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami.
dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama atas pembacaan doanya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Bapak Sekwan. Disilakan. Masuk. Surat Bupati Pindrang nomor 13157 dari 604 dari administrasi pemerintahan lampiran 43 perihal penyampaian SKPJ tahun 2019 Pindrang 16 Maret 2020 pada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pindrang di Pindrang. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 PP nomor 13 tahun 2019 bahwa kepala daerah menyampaikan SKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dengan ini disampaikan dokumen SKPJ tahun 2019 sebagai bahan untuk pembahasan dalam penetapan jadwal pelaksanaan rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban SKPJ tahun 2019 kepada DPRD. Demikian disampaikan untuk diketahui Bupati Pindrang Irwan Hamid cap ditandatangani. Tembusan arsip. Masih ngomong, masih bicara. Sudah nih. DPRD Kabupaten Pindrang. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pindrang tahun 2019 kepada Bapak Bupati. Disilakan. Silent semua handphone nih. Silent. Tatu tu tapan apa bupati kan? Itu tapan apa bupati pun ke running text. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota DPRD yang sama-sama kami hormati. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, yang kami hormati Pak Kapolres Pindrang, Pak Dandim, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, Sekda, seluruh hadirin rapat paripurna yang sama-sama kami hormati. Perlu saya sampaikan pada
Bapak Ketua DPR beserta para wakil dan seluruh anggota DPR bahwa yang ada di samping saya di sini ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Wakil Bupati, Ibu Kajari hadir di video telekonferensi ini. Jadi yang langsung bersama saya ini sekedar penyampaian kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPR bahwa Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim ada bersama saya di tempat ini. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2019 Bupati Pindrang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur karena atas ridhonya masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan amanah tersebut tidak lepas dari dukungan semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Berkenan dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Wakil Bupati dan Sekda Pindrang, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pindrang, dan YOR 721 Makassau, pimpinan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal Kabupaten Pindrang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik, serta organisasi kemasyarakatan. 5. Para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, insan pers, baik cetak maupun elektronik, serta segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pindrang yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, peran serta sumbangsaran serta kerjasama yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pindrang tahun 2019 yang merupakan tahun pertama dari masa jabatan saya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, dalam kerangka konstitusi kenegaraan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ ini merupakan refleksi hubungan antara kepala daerah dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, konteks kesetaraan dan kemitraan yang merupakan tanggung jawab bersama atas program kerja yang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam nota kesepakatan bersama kuatif dan legislatif yang didasari atas rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pindrang 2014-2019. Untuk diketahui bersama bahwa penyusunan LKPJ mengacu pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 15 dijelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah provinsi. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita di tahun 2019, alhamdulillah secara umum dapat berjalan baik dengan situasi yang kondusif dan semakin terkoordinasinya kegiatan di seluruh lini pemerintahan. Meskipun terdapat beberapa hambatan dan tantangan, namun dapat dilalui secara bersama-sama, dan hal ini menunjukkan bahwa sinergitas
kepedulian dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan kesadaran pada masyarakat yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang membanggakan dari pemerintah. Semua itu dapat berjalan dan harus terus dijaga oleh segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pinrang, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta masyarakat secara terus-menerus ditumbuh kembangkan jiwa dan semangat kebersamaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019, telah ditetapkan visi Kabupaten Pinrang yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan, akselerasi produktivitas kawasan dan revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional. Untuk melaksanakan visi ini diperlukan upaya kerja keras dan komitmen dari semua pihak secara bersama-sama dan terpadu. Untuk itu harus ada keselarasan misi yang mendukung visi tersebut. Adapun misi Kabupaten Pinrang adalah 1. Meningkatkan apresiasi dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh. 2. Memperkokoh toleransi, solidaritas, dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi. 3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan daya saing sumber daya manusia. 4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. 6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan. 7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Laporan keterangan tentang capaian kinerja Kabupaten Pinrang tahun 2019 diawali dengan penjelasan tentang keuangan daerah. Sejalan dengan penetapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut melalui forum yang terhormat ini, saya melaporkan kinerja keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun 2019. Pendapatan daerah pada tahun 2019 dapat tercapai 1,295 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1,296 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,282 triliun. Pendapatan asli daerah realisasi penerimaan tahun 2019 mencapai 133,31 miliar atau 1,1,54% dari target yang ditetapkan sebesar 131,28 miliar dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 130,65 miliar, terjadi peningkatan sebesar 2,66 miliar atau 2%. Untuk dana transfer, realisasinya mencapai 1,041 triliun atau 10,22% dari target sebesar 1,039 triliun dibandingkan tahun sebelumnya realisasi sebesar 1,012 triliun. Adapun lain-lain yang sah mencapai 120,91 miliar atau 95,96% dari target yang ditetapkan sebesar 125,99 miliar. Selanjutnya, rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, berdasarkan ketentuan tentang anggaran kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang dimaksud. Oleh karena itu, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran yang harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, penggunaan anggaran didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran. 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Disiplin anggaran. 3. Keadilan anggaran. 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Menjadi hal mendasar sehingga ketersediaan dan belanja yang dikeluarkan dapat bersinergi yang disesuaikan dengan skala prioritas, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan Kabupaten Pindrang. Terkait pelaksanaan anggaran dari sisi belanja daerah sampai dengan tahun anggaran 2019 telah direalisasikan sebesar 1,291 triliun atau 94,01% dari target yang ditetapkan sebesar 1,374 triliun dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2018 sebesar 1,351 triliun. Selanjutnya, pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi terhadap pembiayaan itu adalah sebesar 77,38 miliar atau 100,07% dari target anggaran sebesar 77,33 miliar. Demikian gambaran kinerja keuangan daerah yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional dan intervensi aktivitas pembangunan daerah, baik yang bersifat penyediaan infrastruktur maupun yang bersifat insentif pendanaan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan daerah. Syukur alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pindrang telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pindrang dan saat ini sementara dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai sebuah mekanisme dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan secara garis besar jumlah anggaran dan kegiatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tahun 2019 yang dilaksanakan setiap organisasi perangkat daerah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan wajib. A. Urusan pendidikan. Jumlah anggaran urusan pendidikan untuk belanja langsung sebesar 85.832.875.500 rupiah. Realisasi sebesar 78.928.428.480 rupiah atau 91,94%. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Urusan kesehatan. Jumlah anggaran pada urusan kesehatan untuk belanja langsung sebesar 160.991.517.850 rupiah dengan realisasi sebesar 153.081.081.634 rupiah atau 95,44% yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar 86.881.850 rupiah dengan realisasi sebesar 81.858.897.034 rupiah atau 94,29%. Dan rumah sakit umum sebesar 74.176.636.000 rupiah dengan realisasi 71.794.184.600 rupiah
atau 96,79%. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan antara lain diarahkan pada pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan pada anak balita, lansia, serta penanganan kesehatan gratis. C. Urusan pekerjaan umum. Jumlah anggaran belanja langsung pada urusan pekerjaan umum sebesar 111.920.720.282 rupiah dengan realisasi sebesar 103.943.674.316 rupiah atau 93,56%. Dengan pengelolaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 24.764.726 rupiah dengan realisasi 82.553.450.320 rupiah atau sebesar 93,29%. Dan yang dikelola Dinas PSDA sebesar 22.955.556 rupiah dengan realisasi 21.360.223.996 rupiah atau 94,64%. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum diarahkan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, peningkatan infrastruktur pedesaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan dan pengelolaan air baku, dan pengendalian banjir di Kabupaten Pindrang. D. Urusan perencanaan pembangunan. Izin Pak Ketua, minum dulu. Silakan, Pak Bupati. D. Urusan perencanaan pembangunan. Jumlah anggaran pada urusan perencanaan pembangunan daerah untuk belanja langsung sebesar 7.342.500.000 rupiah dengan realisasi sebesar 6.945.885 rupiah atau 93,98%. Kegiatan ini diarahkan pada perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan pembangunan sosial dan budaya, serta peningkatan penelitian, pengkajian dan pengembangan. C. Urusan perhubungan. Jumlah anggaran pada urusan perhubungan untuk belanja langsung sebesar 3.580.100.000 rupiah. Realisasi sebesar 3.438.653.006 rupiah atau 96,05% yang diarahkan pada pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, rehabilitasi sarana dan fasilitas LLAJ, serta pengendalian lalu lintas dan pembangunan sarana fasilitas perhubungan darat. Urusan lingkungan hidup. Jumlah anggaran pada urusan lingkungan hidup untuk belanja langsung sebesar 9.768.217.000 rupiah dengan realisasi sebesar 9.493.669.480 rupiah atau
97,19% diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi, sumber daya alam atau lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi, serta pengembangan pengelolaan TPA dan TPST. G. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah anggaran urusan kependudukan dan catatan sipil untuk belanja langsung sebesar 4.271.698.000 rupiah dengan realisasi sebesar 4.205.038.545 rupiah atau 98,44% diarahkan pada penataan administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. A. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah anggaran pada urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk belanja langsung sebesar 7.185.798.300 rupiah dengan realisasi 6.399.065.359 rupiah atau 89,5%. Pelaksanaan program ini diarahkan pada pelayanan kontrasepsi, kesehatan, reproduksi remaja dan keluarga berencana. I. Urusan sosial. Jumlah anggaran pada urusan sosial untuk belanja langsung sebesar 1.806.495.250 rupiah dengan realisasi sebesar 1.082.831.517 rupiah atau 91,49%. Alokasi anggaran ini diarahkan pada pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, pelatihan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, serta penyandang cacat trauma, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan panti asuhan, panti jompo, pemberdayaan kelembagaan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan sarana dan prasarana taman makam pahlawan. C. Urusan ketenaga kerjaan. Jumlah anggaran pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi untuk belanja langsung sebesar 1.075.197.500 rupiah dengan realisasi sebesar 1.071.702.855 rupiah atau 98,12%. Pelaksanaan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta pengembangan wilayah transmigrasi. K. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah. Jumlah anggaran pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebesar 1.820.350.000 rupiah. Realisasi sebesar 1.273.843.015 rupiah atau 97,45%. Pelaksanaan program ini diarahkan pada penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan, kompetitif usaha kecil menengah, dan pengembangan sistem pendukung bagi UMKM serta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. I. Urusan penanaman modal. Jumlah anggaran pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebesar 2.675.500 rupiah. Realisasi sebesar 2.590.340.190 rupiah atau 96,99%
Pelaksanaan program ini diarahkan pada pemetaan manajemen pelayanan perizinan, peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan sistem informasi dan penanaman modal, peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Jumlah anggaran pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang penanganannya lintas organisasi perangkat daerah meliputi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar 7.699.150 rupiah. Realisasi 6.862.739.758 rupiah atau 97,95%. Pengelolaan anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 1.380 juta rupiah dengan realisasi 1.351.448.486 rupiah atau 97,91%. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 4.092.891 rupiah atau 98,52%. Serta anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 1.229.499.150 rupiah dengan realisasi 1.477.408.381 rupiah atau 95,92%. Yang diarahkan pada pelaksanaan program pada pengendalian keamanan lingkungan, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat, pembentukan satuan keamanan lingkungan, pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta pemetaan daerah rawan bencana. Urusan otonomi daerah. Jumlah anggaran pada urusan otonomi daerah yang menangannya lintas organisasi perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Korpri, dan 12 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar 116.697.950 rupiah. Realisasi sebesar 111.446.799.169 rupiah atau 95,50%. Yang diarahkan pada penanganan program dan kegiatan penyediaan dan pendistribusian buku peraturan daerah Kabupaten Pindrang, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, peningkatan dan pengembangan keuangan daerah, dan pelaksanaan beberapa pelatihan fungsional dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pindrang, penyusunan sistem informasi serta pembinaan aparatur sipil negara. Urusan ketahanan pangan. Jumlah anggaran pada urusan ketahanan pangan untuk belanja langsung sebesar 1.693.400.000 rupiah dengan realisasi sebesar 1.635.231.141 rupiah
atau 96,56%. Program ini diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan serta peningkatan pangan, pertanian, dan perkebunan. B. Urusan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah anggaran pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar 4.027.773.000 rupiah dengan realisasi sebesar 3.776.676.194 rupiah atau 93,72% yang diarahkan pada pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat pedesaan, penyelenggaraan, pembentukan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa hasil pemilihan. Komunikasi dan informatika. Jumlah anggaran pada urusan dinas komunikasi dan informatika sebesar 4.676.700.000 rupiah dengan realisasi sebesar 4.452.531.054 rupiah atau 95,21% yang diarahkan pada program pengembangan e-government, sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pengembangan dan pengelolaan persandian. Urusan perpustakaan dan kearsipan. Jumlah anggaran pada urusan perpustakaan dan arsip untuk belanja langsung sebesar 2.500.723.000 rupiah dengan realisasi sebesar 2.438.068.130 rupiah atau 97,49%. Pelaksanaan program ini diarahkan pada penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, peningkatan minat dan kebiasaan membaca, serta sosialisasi penataan ketertiban di lingkungan pemerintah dan swasta. Sidang dewan dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya kami sampaikan penyelenggaraan urusan pilihan sebagai berikut. Urusan pertanian. Jumlah anggaran pada urusan pertanian untuk belanja langsung sebesar 43.314.431.815 rupiah. Realisasi sebesar 41.899.302 rupiah atau 95,69% dengan anggaran urusan pertanian dan hortikultura. Jumlah untuk belanja langsung sebesar 36.414.565 rupiah. Realisasi 34.474.884 rupiah atau 95,31%. Untuk urusan peternakan dan perkebunan, untuk anggaran belanja langsung sebesar 6.931.117.250 rupiah. Realisasi 6.774.424.418 rupiah atau 97,73%. Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemasaran hasil produksi petani dan produksi hortikultura, serta penerapan teknologi produksi tanaman pangan dan penyeluruhan peningkatan penerapan teknologi pertanian, dan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi hasil ternak, penerapan teknologi peternakan, serta peningkatan pemasaran hasil produksi dan teknologi perkebunan. B. Urusan pariwisata. Jumlah anggaran pada urusan pariwisata dan olahraga untuk belanja langsung sebesar
Rp4.778.83.950. Realisasi sebesar Rp4.652.247.527 atau 97,37%. Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada peningkatan. C. Urusan perikanan. Jumlah anggaran pada perikanan untuk belanja langsung sebesar Rp11.846.380.300. Realisasi sebesar Rp11.556.575.199 atau 93,33%. Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, pengembangan usaha perikanan dan pengolahan pemasaran ikan, serta program data statistik dan informasi di perikanan. Kelompok masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengelolaan pemasaran produksi. D. Urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral. Jumlah anggaran pada urusan perindak energi dan mineral untuk belanja langsung sebesar Rp10.880.856.600. Realisasi sebesar Rp10.558.8.720 atau 96,96%. Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas iptek, sistem produksi, pengembangan sistem pelaporan catatan kinerja, capaian kinerja dan keuangan, peningkatan kemampuan teknologi industri, serta pengembangan sentral-sentral industri potensial. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dalam peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 pasal 15 huruf B bahwa ruang lingkup LKPJ termasuk hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa serta pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Sejalan dengan itu, pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara garis besar pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pindrang yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.197.486.000 melalui pelaksanaan kegiatan pada 3 organisasi perangkat daerah sebagai berikut. 1. Urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral dengan jumlah dana sebesar Rp6.300.000.000 yang diarahkan pada program kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. 2. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi dengan jumlah dana sebesar Rp3.420.786.000 yang diarahkan pada program kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas melalui pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi. 3. Urusan ketahanan pangan dengan jumlah dana sebesar Rp1.476.700.000 yang diarahkan pada program kegiatan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Sidang paripurna dan hadirin yang saya hormati. Selain tugas pembantuan,
Maka kami juga sampaikan dana sektoral yang ada di Kabupaten Pindrang tahun 2019. 174.334.187.277 rupiah yang alokasi anggarannya pada instansi vertikal, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Pindrang dengan jumlah dana sebesar 5.537.603.000 rupiah untuk kegiatan yang diarahkan pada pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. 2. Pengadilan Negeri Kabupaten Pindrang dengan jumlah dana sebesar 4.093.677.000 rupiah untuk program dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Mahkamah Agung, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, serta peningkatan manajemen peradilan umum. 3. Kejaksaan Negeri Pindrang dengan jumlah dana sebesar 5.266.818.000 rupiah yang meliputi